Ini smart home-nya bisa diakses juga lewat HP loh teman-teman. Ayo kita praktekin sekarang. Jadi udah diatur gitu di HP. Sekarang kita coba ya. Ini kan udah nyala nih lampunya. Oke. Kita coba matikan. Pakai ini dulu nih. Tuh. Wow, langsung mati. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Kita kali ini lagi ada di Serpong teman-teman. Kita mau nge-review sebuah rumah yang dinamakan Go Home Residence. Dia punya tagline itu Utsukushi Mizumi. Apaan tuh artinya? Artinya terlihat cantik, tapi koreksi apabila gua salah. Jadi ini rumah di sini itu memang mengambil tema-tema desain Jepang teman-teman. Rumah yang akan kita review ini tipe Akarui. Udah kayak orang Jepang belum? Akarui itu sendiri berarti bersinar atau terang atau cerah gitu loh teman-teman. Ya kita lihat emang cerah sih ya. Langitnya ya? Apa rumahnya? Terus selanjutnya apakah aku harus berbahasa Jepang? Enggak. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Wicakson desu. Enggak deh. Nah tipe Akarui ini punya lebar 7 meter. Tuh kalau kita perhatiin emang lebar ya. 7 meter, panjang ke belakangnya 10 meter. Dan nanti kita juga bakal lihat desain layout dari rumah ini tuh menarik banget, bisa ditiru, bisa dijadikan inspirasi teman-teman. Seperti biasa kita bahas fasad rumahnya dulu ya teman-teman ya. Kita lihat kalau dari atas nih, kita mulai dari atas. Jadi rumah ini tuh seolah-olah memberikan kesan teduh. Kenapa? Karena atapnya kalau kita perhatiin tuh jadi dia lebih didorong ke depan gitu loh teman-teman. Nanti kita lihat bagaimana konstruksinya. Nah atapnya ini dia pakai genteng metal pasir. Tuh, genteng metal pasir warna hitam. Jadi ini rumah lumayan tinggi ya. Karena rumah ini tuh 1,5 lantai teman-teman. Nanti kita eksplor di dalamnya. Di sini tuh udah disediain area untuk taman dan ditatanya seperti taman-taman ala Jepang. Ada bonsai-bonsaiannya kecil. Bonsai bener? Benar. Oke, di bonsai-bonsai, terus ada bebatuannya di sini, terus ada lampu-lampuan nih. Ini yang bikin ala Jepang banget nih teman-teman, lucu ya. Dan di sini lanjut area carportnya. Jadi tamannya tuh selebar 3 meter, area sininya kurang lebih 4 meter. Nah ini kayaknya bisa masuk 2 mobil kecil nih. Tapi kalaupun emang masih kurang lega, mungkin kalau gua ya bakal ngepotong ini semua jadi area carport. Jadi tamannya segitu aja. Tapi itu preferensi masing-masing, nggak selalu kayak gitu, oke? Nah ini kita perhatiin teman-teman, kenapa atapnya bisa didorong ke depan ya. Jadi ada strukturnya nih, ya ada strukturnya. Kayaknya nih ya kalau kita lihat dari luar dia pakai beton bertulang. Jadi ada tulang-tulangannya besi terus dicor beton gitu untuk mensupport nih si atapnya ini. Nah ini ada jendelanya juga teman-teman. Ini jendela di lantai mezanin. Ini yang bikin rumah ini desainnya tropical modern, banyak jendela dan bukaannya. Tuh di situ juga ada tuh di atas itu. Tuh. Dan terus kalau kita turun juga ada jendelanya gede-gede. Di sini menuju area kamar dan di situ menuju area dalam rumahnya sih. Nah ini yang kita bilang tadi konbut kan. Jadi seolah-olah kalau dari jauh dia kayak kayu gitu teman-teman. Padahal enggak. Padahal itu bahannya dari fiber dan semen. Jadi dia pastinya tahan terhadap cuaca gitu. Tahan hujan, tahan panas. Aman lah kalau ditaruh di luar. Dan di rumah ini udah include sama smart door lock nih teman-teman. Udah kekinian banget lah. Nah ngebukanya udah sering kita sebutin juga ya. Ini pakai pin bisa, pakai access card bisa, pakai fingerprint di sini bisa, maupun kunci konvensional yang ada di bawah sini nih. Nah ini kita udah dipinjemin nih akses cardnya maupun kunci konvensionalnya. Kita buka pakai akses card ya. Unlock. Tada, silahkan masuk. Tapi sebelum masuk kita copot sepatu dulu. Kita ganti sendal. Kita udah masuk ke dalam rumahnya, gantian sama aku ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kita masuk ke rumah-rumah Jepang, itu pasti pertama kali masuk ada pakai sendal kayak gini dulu. Tuh, buat di dalam rumahnya. Aku juga. Oh ya, sekalian aku mention nih karena udah nge-shoot kesini ya. Jadi lantai di rumah ini tuh dipakein vinil nih, vinil motif kayu. Jadi Jepang banget ya. Tapi pembelian di rumah ini belum termasuk ini ya teman-teman. Ini hanya inspirasi aja. Nih teman-teman, begitu aku masuk ke dalam rumah, yang kelihatan itu ada ruang makan sama kitchen di belakang sini. Jadi di manakah living roomnya?
Tunggu dulu, aku mau cerita dulu. Jadi di lantai 1 ini selain ruang makan sama dapur, ada juga kamar mandi di sebelah situ. Terus ada backyardnya dan ada 2 kamar tidur nih, 1, 2. Dan di tengah-tengah sini kan ada tangga nih, kelihatan kan teman-teman? Ini tangga menuju lantai mezanin. Living roomnya itu ada di atas itu, tapi nanti ya kita ke atas. Bagus banget deh pokoknya. Oke teman-teman, sekarang kita fokusin dulu untuk ke area makannya di sini ya. Kayak teman-teman lihat nih, di sini dipasang meja yang cukup buat 4 orang karena kursinya ada 4. Dan yang paling aku notice di sini, ini tuh ruangannya terang banget ya di sini. Kenapa? Karena nih teman-teman bisa lihat sendiri, dia dikelilingi oleh jendela yang gede kayak gini nih. Ada jendela di sini, bahkan yang ini tuh bisa dibuka ya. Terus ada juga jendela dan pintu di sini menuju backyard tadi itu ya. Bayangin aja kalau misalnya ini dibuka, jendela yang tadi dibuka juga, di sini tuh akan terjadi cross ventilation. Jadi udaranya di dalam sini pasti sejuk banget, seger gitu kan. Dan dia di sini udah pakai Roman shade ya. Biasa rumah-rumah zaman now tuh pasti pada udah pakai kayak gini ya kan. Dan dia pakainya yang blackout. Jadi ketika ditutup, cahaya matahari nggak ada yang bisa menembus masuk ke dalam ruangan ini tuh, jadi lebih teduh gitu kan. Tapi sekarang kita buka dulu aja biar terang. Untuk kepentingan syuting cahaya harus kita optimalkan. Tuh, ada juga nih teman-teman yang unik, bukan unik sih, apa ya? Inspiratif juga oh ya, sih. ada juga yang inspiratif karena di sini udah pakai smart switch nih. Karena dia tuh kan juga udah smart home ya. Jadi switchnya juga udah pakai yang smart dong nih. Mereknya Arbit nih. Merek-merek yang lagi kekinian ya. Kalau saklar biasa kan harus dicetek-cetek gitu ya. Kalau ini enggak, ini kayak disentuh aja nih. Sekarang kita lanjut nih ke dapur. Untuk dapurnya juga masih sama ya teman-teman, didominasi sama warna coklat dan putih ya kan. Jadi ala-ala Jepang banget gitu kan. Nih untuk countertopnya dia udah pakai solid surface. Ini tuh aku suka banget nih kalau pakai bahan kayak gini. Kenapa? Karena ini tuh mudah banget perawatannya, gampang dibersihkan ya kan. Untuk backsplash-nya di sini dia pakein kaca ya. Kalau untuk di rumah contoh ini perawatannya mudah, jadi kalau misalnya dia terkena cipratan minyak gampang dibersihkan. Nih sinknya cukup besar juga ya, ini model yang top mount gitu karena dia di atas ya kan, sama kerannya bisa digeleng-gelengin. Di sebelah sini ada kompor tanam merek Modena, dia 2 tumpu, dan di atasnya nih yang nggak kalah penting ya, sering kita bahas, ada cooker hood ya kan. Jadi kalau masak seisi ruangan ini nggak bau asap gitu, langsung kesedot ke sini gitu. Nih untuk kitchen setnya tuh ada yang di atas. Dia ini finishingnya ini pakai cat duko ya teman-teman, yang matte, dan dia juga udah soft closing nih. Tuh. Untuk di bawah ini juga tuh ada laci-laci untuk perlengkapan dapur. Oke, sekarang kita geser lagi ke sini dikit. Ini ada yang unik nih teman-teman. Ini tuh pasti di custom menyesuaikan bentuk kulkas sama dispensernya nih. Jadi dispensernya dibuat di sini, kulkasnya di sini, jadi lebih rapih ya teman-teman. Dan di atasnya juga masih ada lemari-lemari lagi. Sekali lagi ya teman-teman, semua yang ada di sini itu hanya inspirasi aja. Kalau teman-teman beli rumah di sini nih, boleh dicontek nih, keren. Kita lanjut yuk ke kamar mandi. Tapi di sini ada area wastafel nih teman-teman, ditambahin wastafel mini. Mungkin yang kurang nih, harusnya ditambahin cermin juga di sini. Jadi sekarang kita masuk ke dalam kamar mandinya. Ini pas masuk ke dalam kamar mandi, level lantainya diturunin ya sekitar 3 cm nih teman-teman. Dan di ujungnya sini dikasih list aluminium. Ini gunanya biar nggak tajam gitu permukaan sininya ya kan. Jadi nggak melukai kaki. Oh ya, aku lupa juga nih mention, di sini juga dikasih clean ya dari tadi. Untuk kamar mandinya di sini terbagi menjadi 2 area. Di sini untuk toilet duduknya dan di sini untuk showernya. Nih, untuk area showernya juga diturunin lagi nih. Dari sini level lantainya tuh 3 cm juga ya kan. Jadi airnya langsung mengalir masuk ke dalam floor drain yang ada di sini. Begitu teman-teman. Mengerti? Siap bukunya. Untuk dinding kamar mandinya dia udah full pakai homogeneous style motif marmer nih teman-teman. Dia divariasi nih, yang sebelah sini warna putih, yang sebelah sini warna hitam. Ini ukurannya 30 x 60 kayaknya kalau nggak salah ya. Berarti benar. Dan di ujung sini dipasang kaca es nih teman-teman untuk sumber cahaya biar nggak gelap kamar mandinya. Tapi mungkin bisa ya dipasang model kaca es yang model zigzag gitu loh. Jadi ada ventilasinya. Tapi mungkin karena ini di show unit, jadi untuk keamanan dipasangnya yang tertutup rapat kayak gini. Oke, kita keluar ya. Nah kan, dan gue yang menjelaskan. Kita balik di area tengah dari ruangan ini ya. Satu fitur yang paling
enak menurut gua itu ceilingnya di sini tuh tinggi banget teman-teman, makanya sampai ada lantai mezzanine-nya. Titik tertinggi dari rumah ini ceilingnya tuh sampai 6 meter, makanya udara di dalam rumah ini pun juga terasa lebih seger, apalagi ada AC. Ini yang paling bikin seger ya. Oh, AC-nya taruh sini. Nah, terus kita lanjut di sini ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di kamera ada backyard-nya. Backyard-nya di sini ditata seperti Zen Garden. Zen Garden itu kan taman yang identik dengan nuansa Jepangnya. Nih, bisa kita lihat ya, variasiin pakai batu koral warna putih, terus ada semenannya di situ, kebentuk gini. Jadi berbeda, sini koral warna putih, batu koral warna putih, sini batu koral warna abu-abu. Dan di sininya ada tanaman-tanamannya. Ini nggak yang Jepang banget sih, tapi menyerupai. Ini bambu ya? Iya, bambu tuh Cina apa Jepang sebenarnya? Dua-duanya ada, tapi lebih identik Cina. Karena ada panda yang suka di bambu. Kamu kan sukanya panda kan? Satu hal yang bisa bikin backyard ini jadi lebih cantik, itu kita nambah vertical garden teman-teman. Mau itu dari tanaman sintetis maupun tanaman asli, itu bakal bikin area taman sini jadi lebih adem, lebih hijau. Setuju nggak? Setuju. Dan di sini juga dia udah pasangin kanopi nih teman-teman. Kanopinya nggak full ya. Kanopinya dia pakai atasnya pakai tempered glass, rangkanya dari besi hollow. Udah sih. Yuk kita lanjut masuk ke dalam lagi. Kita tutup ya. Kita lanjut ke kamar tidur utama yang mezanin kita save buat yang terakhir karena dia yang paling istimewir. Istimewir. Yuk. Ini dia kamar tidur utamanya. Oh iya, ini pintunya pakai sliding door nih teman-teman. Jadi lebih menghemat ruang ya, nggak kesini-kesini. Warna coklat tua dia. Warna coklat tua. Dan kalau kita masuk, kita perhatiin penataan interiornya sebenarnya itu simple ya. Simple tapi inspiratif. Kalau zaman sekarang tuh bahasanya estetik, Bun. Oh iya benar, estetik. Estetik. Dan instagramable. Instagramable, betul. Nah, di kamar tidur utamanya dipasangin kasur queen size, lebar 160 cm. Terus yang paling menariknya di sini tuh dipannya pakai model tatami bed, teman-teman. Jadi dipannya tuh nggak terlalu tinggi ya. Nih, dari sini ke bawahnya tuh nggak terlalu tinggi. Terus ini juga di cornernya dikasih semacam kayak karet gini biar nggak terlalu tajam. Nah, ini juga kasurnya tuh modelnya dimasukin ke dalam situ tuh dikit tuh. Nice juga ya. Dan kasurnya depannya tuh langsung ngadep ke Zen Garden yang belakang tadi. Ini jendelanya bisa dibuka ya teman-teman ya. Jadi kebayang kalau bangun tidur bisa langsung memandangi taman yang cantik di belakang rumah. Oh iya, kalau kita perhatiin juga, ini tatami bednya nyambung sampai sini teman-teman. Tuh. Sampai sini, jadi ada satu permukaan lagi. Bisa buat duduk atau bisa juga dilebarin lagi nih kasurnya pakai yang king size. Jadi mentok banget sampai sini lah. Ya nggak mentok sih, luas sampai sini. Terus yang menarik juga di sini, ini kalau kita perhatiin bagian belakang ya, area headbed dari kasurnya, ini dia variasiin, ada wall panelnya kayak gini, ngekotak dari ujung sini sampai sana, sama ada spotlightnya tuh ada 3. Terus belakangnya sini dia kasih variasi yang lebih memberikan nuansa Jepang banget. Nih, wallpaper warna krem gitu, kasih list-list kayu biar lebih cantik. Dan headbednya pun juga warnanya juga masih match banget sama keseluruhannya. Keren ya? Terus kita geser dikit ke area sini. Ini meja riasnya teman-teman, dikasih cermin bulat, cermin lingkaran yang gede banget. Dan nggak lupa dia masih ngasih aksen-aksen kayu nih di sekeliling cerminnya. Terus ada tanaman sakura. Tuh, tapi ini sintetis sih, bukan yang asli. Dan di sininya untuk area nyimpen baju-baju dan perkakas lainnya. Sini storage terbuka, sini lemari-lemarinya. Dan lemarinya dia kasih depannya cermin, jadi lebih mudah ketika kita sambil berkaca, ganti baju, dandan segala macam bisa juga pakai cermin ini. Setuju? Setuju. Kita udah janji kita mau praktekin smart home-nya di kamar nih. Kita praktekin. Bukan kita sih, Neng Mifta yang praktekin. Ini smart home-nya bisa diakses juga lewat HP loh teman-teman. Ayo kita praktekin sekarang. Ini kan kamar utama. Nih, kayak gini nih. Jadi udah diatur gitu di HP. Sekarang kita coba ya. Ini kan udah nyala nih lampunya. Oke. Kita coba matikan. Pakai ini dulu nih. Tuh. Wow, langsung mati. Mati lampunya. Selain pakai
ini dipencet di sini bisa juga pakai suara, pakai voice. Coba Caranya suaramu gini. yang merdu gimana? Oke, kita praktekin ya. Hidupkan kamar lampu utama. Wow. Langsung nyala. Wow, serba canggih ya sekarang ya. Keren. Kita lanjut ke kamar tidur anaknya yang ada di sebelah. Yuk, sini. Ini masih nanti ya, sabar. Kita sampai di kamar tidur anaknya. Oke, di sini juga pakai pintu sliding door teman-teman nih. Dan cakepnya dia dibikin relnya ngumpet nih di sini, diumpetin di sini. Ditutupin pakai kayu-kayuan dari HPL, jadi lebih terkesan rapi. Terus kalau kita perhatikan, nuansa kamar anaknya ini lebih colorful karena ada wallpapernya yang menggambarkan suasana pegunungan. Jadi ini nggak sejepangnya kamar utamanya tadi ya, tapi tetap masih ada aksen-aksen Jepangnya. Di sini kasur anaknya tuh berukuran lebar 140 cm nih, kasur single ya kan. Dan cantiknya di sini headbed pokoknya semua ya. Itu divariasiin pakai LED strip nih teman-teman. Tuh, di sini ada LED strip. Jadi ngebikin ada ambience light-nya, nggak cuma di situ, di bawah dipannya juga. Tuh, ada ambience light-nya. Membikin suasana kamar ini jadi lebih enak gitu dilihatnya. Lemarinya di sini dibikin lemari model terbuka kayak gini buat gantung-gantungannya. Terus ini laci-laci di bawahnya yang tertutupnya ya. Semuanya udah pakai soft closing. Tuh, langsung nutup. Dan menariknya, ini tuh mengambil space di antara kamar tidur anak dan kamar tidur utama. Kalau kamar tidur utama tadi semua lemarinya ada di sini. Ini kita keluar dulu yuk. Tuh diingat-ingat ya. Lemari anaknya ada di pojok situ. Ini dindingnya. Nah ini lemari kamar utama ada di sini. Jadi satu dinding ini tuh buat sebelah sininya buat lemari di kamar utama, sebelah ujungnya buat lemari di kamar anaknya. Teman-teman, ini kan rumah dibangun di lahan yang terbatas. Walaupun gitu, arsiteknya ini pinter juga nih. Dia masih bisa menyematkan satu tangga menuju lantai mezanin. Walaupun memang tangganya nggak yang 100% safety buat anak kecil. Kenapa? Karena ini banyak bukaan nih. Takutnya nanti ketika anak kita lagi naik malah bisa kepleset terus jatuh gitu kan. Udah yuk kita naik yuk. Yeay, gantian lagi sama aku dan kita udah sampai di lantai mezaninnya nih teman-teman yang tadi kita udah mention di awal dijadiin area living room. Kamu kalau ada ruangan-ruangan yang unik yang bagus pasti kamu yang mau review. Soalnya lucu gitu loh. Karena aku bagian yang lucu-lucu, kamu bagian yang susah-susah. Haha. Adil kan? Selamat datang di living room Miftah. Pertama kali aku naik ke sini itu bener-bener kental banget ya aksen-aksen Jepangnya gitu kan, Jepang banget gitu loh begitu ngelihat ruangan ini. Nih kita mulai ya dari plafonnya, dia full nih dipasangin wall panel kayak gini dari HPL ya kayaknya, dia full, dia mengikuti bentuk atap nih teman-teman, warna coklat muda nih, dikasih aksen garis-garis vertikal kayak gini. Nih teman-teman, di sini dipasang meja lesehan, terus ada bantalan-bantalan untuk duduk lesehan gini ya. Sama di belakangku ini udah kelihatan kan, ada rak-rak kayak gini, lucu banget tuh, bisa buat nyimpen-nyimpen buku, hiasan, sama ada kimono-kimonoan. Nih teman-teman, selain lesehan, di sini juga dipasang kursi. Kenapa nih kursinya menghadap ke sana? Karena di depannya tuh ada TV tuh. TV-nya sih menurutku ukurannya pas ya. Berapa inch tuh ukurannya? 42 inch ya. Dan ini tuh teman-teman nggak cuma meja TV aja, di bawahnya ini masih ada buat storage nih, laci-laci buat penyimpanan, sama nih ada lemarinya juga. Di samping kanan kirinya dikasih lampu nih untuk menerangi bunga sakura yang ada di sini. Oh iya, Go Home ini didesain oleh arsitek terkenal loh, yaitu PDW Architect. Dan ini dia master plan di Go Home Residence teman-teman. Nantinya bakalan ada 4 tipe rumah, yaitu Nichi, Akarui, Shizuka, dan Heiwa.
Kemudian ada Sawayaka Clubhouse-nya di sini. Terus juga dikelilingi danau, asik banget deh. Ini dia gambaran rumah di Go Home kalau udah jadi. Banyak taman-tamannya, hijau banget dan asri emang sih. Yuk, siapa yang udah tertarik nih punya rumah di sini? Komentar di bawah ya. Untuk lokasi dan lingkungan sekelilingnya kayak gini teman-teman. Dia punya akses deket ke pintu tol Serpong Balaraja, terus deket juga sama stasiun KRL Cicayur maupun Cisauk. Pastinya deket juga ke BSD, cuma 10 menit tuh ke Aeon Mall. Oke teman-teman, jadi tadi itu ya kita udah keliling review rumah tipe Akarwi ini. Gimana? Menarik banget kan? Pasti teman-teman sekarang penasaran nih harganya berapa sih? Jadi untuk tipe Akarwi ini harganya start dari 800 jutaan. Dan ada satu tipe lagi teman-teman namanya tipe Niji. Nih ya, bisa lihat di sini itu harganya mulai dari 600 jutaan. Oke, cukup sekian review kita kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman ya rumah Jepang kali ini. Jangan lupa subscribe, like kalau teman-teman suka, komen dan follow Instagram kita yang ada di bawah sini. Bye, makasih udah nonton. Nggak dimatiin? Enggak. Dah.